Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita tetap kuat dan terus semangat di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan pada hari ini. Mari kita mengawali kehidupan kita dengan langkah iman melalui perenungan harian edisi 4 Maret 2026. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Injil Yohanes pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-53 sampai dengan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-11. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru, hari anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk merenungkan sabda Allah. Kiranya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, agar hidup kami tidak hanya membaca, tetapi mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-53 sampai dengan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-11. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun, Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, lalu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Namun, setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Amin. Siapakah di antaramu yang tidak berdosa? Itulah tema yang akan menjadi perenungan kita dalam kehidupan kita pada hari ini. Saudara-saudara, jika kita melihat kitab Kejadian pasalnya yang pertama, di situ telah mengisahkan bagaimana Allah berkarya dengan menciptakan dan membentuk alam semesta ini beserta isinya dengan sangat tertib dan teratur. Bahkan segala yang diciptakannya itu memiliki status sungguh amat baik. Namun, status itu tampaknya sulit dipertahankan oleh manusia. Kegagalannya disebabkan oleh keegoisan, ketidaktaatan di hadapan Tuhan, sehingga ciptaan yang sungguh amat baik tadi kini menjadi rusak
karena dosa. Manusia kini sulit menyatakan kasih, namun mudah untuk menghakimi. Manusia sulit untuk berbagi, namun mudah untuk memperkaya dan meninggikan diri. Sangat mungkin hal ini juga terjadi dalam kehidupan bergereja pada saat ini. Kita tidak bisa menutupi bahwa peristiwa yang terjadi dalam Injil Yohanes, dalam pembacaan kita, masih berlangsung sampai hari ini. Banyak yang menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa diri lebih baik dan lebih benar dari yang lain. Bahkan mereka secara sengaja untuk menindas, bahkan menghakimi orang lain. Melihat itu, Yesus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-7, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yang artinya bahwa bagi Yesus, sikap tanpa kasih itu tidak bisa dibiarkan bertumbuh. Itu sebabnya Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka pun sama dengan perempuan pezina itu. Mereka adalah orang berdosa yang justru harus saling mengampuni dan saling merangkul untuk berjalan bersama dalam kebaikan, bukan malah menjerumuskan atau mengorbankan yang lain. Saudara-saudara, sebagai umat Allah, kita disuruh ke dalam dunia untuk hadir bagi sesama di dalam bingkai cinta kasih Kristus. Kita semua adalah orang berdosa, namun telah ditebus di dalam cinta kasih Allah. Dengan demikian, tugas kita adalah hadir bagi yang lain dan saling merangkul dalam cinta kasih Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, kami datang dengan hati yang rendah di hadapan-Mu. Firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak berdosa. Kami begitu sering mudah untuk menghakimi sesama kami, tetapi lupa melihat kelemahan dan dosa kami sendiri. Kiranya firman yang kami dengar tidak hanya tinggal di dalam pikiran kami, tetapi selalu nyata dalam setiap sikap hidup kami. Mampukan kami untuk mengampuni, untuk mengasihi, dan memperlakukan sesama kami dengan kasih, seperti yang Engkau tunjukkan kepada kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan, bahkan pada esok hari, dan seterusnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan juga menghampiri dan menyertai kehidupan saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan sembuhkan, dan juga yang berduka Tuhan hiburkan. Yang mencari pekerjaan Tuhan mudahkan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan pelayanan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya alam mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.